Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para Pojonipers, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video sebelumnya saya telah membahas beberapa soal SKD, TWK, dan TIU. Dan sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal SKD TKP berdasarkan FR CPNS 2019. Namun sebelum itu, teman-teman bisa bantu dan support channel ini agar kami terus bisa membagikan soal dan update info terbaru seputar penerimaan CPNS 2021 dengan cara klik tombol subscribe. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa soal TKP yang berjumlah 10 soal disertai kunci jawaban dan aspeknya masing-masing. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nomor 1. Anda seorang manajer yang diperintahkan oleh atasan untuk belajar tentang sistem teknologi informasi terbaru, sedangkan Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Apa yang Anda lakukan? A. Mempelajari dan mencoba menggunakannya. B. Mendelegasikan tim teknologi informasi Anda dan mengajarkan pada divisi lain. C. Mempelajarinya dan mendelegasikan pada orang lain. D. Meminta bantuan ahli. Menolak karena mempersulit pekerjaan Anda. Ya, jadi skor yang paling sempurna atau skor 5 adalah A, yaitu mempelajari dan mencoba menggunakannya, yaitu pada aspek profesional dan kemampuan kepemimpinan. Selanjutnya nomor 2. Anda ditugaskan bersama teman Anda melakukan monitoring kantor cabang perusahaan di luar kota bersama teman Anda. Di tengah proses monitoring, teman Anda pamit pulang karena ibunya sakit. Bagaimana sikap Anda? A. Menahan teman Anda dan menyelesaikan tugas terlebih dahulu. B. Mencari tahu sakitnya apa dan menentukan langkah kemudian. C. Bekerja lebih giat supaya pekerjaan cepat selesai. D. Meminta bantuan kantor cabang terkait data yang dibutuhkan dan bekerja lebih keras. Mempersilahkan teman Anda pulang karena bagaimanapun yang sakit adalah ibunya. Ya, jadi skor 5 adalah B, yaitu mencari tahu sakitnya apa dan menentukan langkah kemudian. Untuk nomor 2 ini yaitu aspek kreativitas, inovatif, inisiatif, dan toleransi. Ya, selanjutnya nomor 3. Dimas adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun kali ini Dimas ditugaskan mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Dimas merasa gugup. Jika Anda adalah atasan Dimas, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Dimas dalam melaksanakan tugasnya. B. Bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan. C. Menanyakan kesediaan dan kesiapan Dimas dalam menjalankan tugas tersebut. D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Dimas kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Dimas. Ya, jadi skor sempurna atau skor 5 yaitu A. Memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Dimas dalam melaksanakan tugasnya. Untuk nomor 3 ini yaitu aspek profesional dan kemampuan kepemimpinan. Nomor 4. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda? A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. B. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan
Apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online? Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalah dan mengajarkan cara menyampaikan keluh kesah secara online. Ya, untuk nomor 4 skor 5 atau skor yang paling sempurna yaitu pada option B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara keluhan secara online. Nah, untuk option C di sini itu menerima dan menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan di sini bukan merupakan tugas dari resepsionis. Dan untuk aspeknya itu pelayanan publik, profesional, teknologi, informasi, komunikasi. Selanjutnya nomor 5. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintahan. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, namun sang ibu kebingungan dan tidak mengerti sama sekali. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar ibunya tahu maksud dari penjelasan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Jadi skor yang paling tepat, skor yang sempurna yaitu ada pada option D, yaitu meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, untuk nomor 5 ini yaitu aspek pelayanan publik, berpikir kritis, kreatif, dan winning solution. Untuk sedikit penjelasannya yaitu poin D, yaitu karena di sini kita meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Karena di sini customer service pada pernyataannya telah menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali, namun sang ibu tetap tidak paham. Jadi solusinya itu memanggil salah satu anggota keluarganya. Oke, next nomor 6. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk lebih jauh. Sikap Anda: A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. C. Membuat presentasi yang membuat penjelasan secara terperinci. D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang disampaikan. Untuk nomor 6 ini skor yang paling sempurna itu pada option E, yaitu membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang disampaikan. Untuk aspeknya yaitu teknologi, informasi, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya nomor 7. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak nonton. Kondisi membuat Anda boros. Pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda:
A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Di skor yang paling tepat atau skor 5 itu ada pada option D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Untuk aspeknya itu kreativitas, inovatif, inisiatif, dan pengendalian diri. Oke, next nomor 8. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau jam beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda A. Akan memfasilitasi tempat beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Ya, option yang paling tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Untuk aspeknya itu tentang sosial, budaya, dan toleransi. Lanjut nomor 9. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwajib. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Untuk skor 5 yaitu ada pada option C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Dan untuk aspeknya itu integritas diri, profesional, mengakui kecurangan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya nomor terakhir atau nomor 10. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai, sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Nah, untuk option dengan skor 5 yaitu C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Aspeknya itu tentang profesionalisme, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pekerjaan, dan saudara bisa naik angkutan umum. Itu sifatnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan semoga sukses. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Dan nantikan soal berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.